Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Muhammad Dimas Prasetyo dari kelas AK705 Digital Auditing 2 untuk mempresentasikan tentang tugas saya yaitu audit terhadap siklus pengeluaran di perusahaan untuk pengujian substantif terhadap aset tetap. Aset tetap merupakan komponen penting dalam aset perusahaan yang berperan krusial dalam operasional bisnis dan membutuhkan sistem pengendalian serta pencatatan yang akurat. Kompleksitas transaksi terkait aset tetap, seperti pembelian, pemeliharaan, dan penyusutan, dapat menimbulkan risiko kesalahan atau penyelewengan yang berdampak pada laporan keuangan dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, auditor perlu mengajukan pengujian substantif untuk memastikan bahwa transaksi aset tetap dicatat dengan benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan audit yang efektif, risiko dapat diminimalkan, pengendalian internal dapat diperkuat, dan laporan keuangan menjadi lebih andal. Sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap transparansi keuangan perusahaan. Rumusan masalah pada presentasi kali ini yaitu, yang pertama adalah bagaimana cara auditor melakukan pengujian substantif aset tetap secara efektif. Yang kedua, apa tantangan utama dalam audit substantif aset tetap. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengidentifikasi dan memitigasi risiko aset tetap dalam audit, serta seberapa besar peran pengendalian internal dalam mendukung audit aset tetap. Pembahasan terkait rumusan masalah yang pertama yaitu terkait teknik dan strategi audit aset tetap. Pengujian substantif aset tetap dalam siklus pengeluaran merupakan salah satu area kritikal dalam audit keuangan perusahaan. Untuk memastikan keandalan informasi keuangan, yang berkaitan dengan aset tetap, auditor harus menerapkan beberapa teknik dan strategi yang efektif, mencakup beberapa aspek utama. Aspek tersebut yang pertama adalah aspek evaluasi kebijakan dan prosedur aset tetap. Sebelum melakukan pengujian substantif, penting untuk auditor untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur perusahaan yang berkaitan dengan aset tetap. Hal ini termasuk kebijakan akuisisi, penggunaan pemeliharaan, dan penyusutan aset. Memahami prosedur ini membantu dalam identifikasi area risiko dan penentuan fokus pengujian substantif. Aspek kedua, yaitu pemeriksaan dokumen akuisisi dan penggunaan aset. Auditor harus memeriksa dokumentasi yang berkaitan dengan pembelian dan penggunaan aset tetap. Ini termasuk kontrak pembelian, faktur, bukti pembayaran, dan catatan penerimaan aset. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa transaksi aset tetap telah dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu, yang ketiga adalah inspeksi fisik aset. Melakukan inspeksi fisik terhadap aset tetap adalah komponen penting dalam pengujian substantif. Inspeksi ini memastikan bahwa aset yang dilaporkan dalam catatan keuangan benar-benar ada dan kondisinya sesuai dengan yang dilaporkan. Inspeksi juga membantu dalam penilaian kondisi aset untuk menentukan apakah penyusutan yang dikenakan sudah sesuai. Yang keempat adalah analisis penyusutan dan pemeliharaan aset. Pengujian substantif melibatkan evaluasi atas metode penyusutan yang digunakan perusahaan untuk aset tetapnya. Auditor harus memastikan bahwa metode dan tarif penyusutan yang digunakan konsisten dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selain itu, penting juga untuk memeriksa catatan pemeliharaan aset untuk memastikan bahwa aset dipelihara dengan baik, yang dapat mempengaruhi estimasi umur ekonomis aset. Aspek kelima, penggunaan teknologi dalam audit. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi audit seperti software analisis data dan sistem informasi manajemen sangat membantu dalam proses pengujian substantif. Teknologi ini memungkinkan auditor untuk melakukan analisis data besar dan deteksi anomali dengan lebih cepat dan akurat. Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian substantif atas aset tetap. Yang keenam, kolaborasi dengan ahli. Dalam kasus aset tetap yang kompleks dan unik, seperti peralatan industri khusus atau properti besar,
Auditor mungkin perlu berkolaborasi dengan ahli di bidang tersebut. Ahli dapat membantu dalam penilaian nilai aset, kondisi fisik, dan kepatuhan terhadap regulasi teknis yang relevan. Masuk ke pembahasan rumusan masalah yang kedua, yaitu terkait tantangan dalam audit aset tetap. Audit aset tetap melibatkan berbagai tantangan yang harus diatasi oleh auditor untuk memastikan bahwa aset tersebut dicatat dan dikelola dengan tepat. Di bawah ini adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh auditor. Yang pertama, tantangannya adalah kesulitan dalam verifikasi fisik aset. Salah satu tantangan utama dalam audit aset tetap adalah verifikasi fisik. Aset tetap seringkali berukuran besar, berlokasi di tempat yang sulit dijangkau, atau tersebar di banyak lokasi. Ini membuat inspeksi fisik menjadi lebih sulit dan memakan waktu. Misalnya, perusahaan konstruksi atau perusahaan minyak dan gas memiliki aset tetap seperti peralatan dan mesin yang berlokasi di area terpencil atau berbahaya. Tantangan yang kedua, yaitu terkait dalam menentukan nilai wajar aset tetap dan menghitung penyusutan yang tepat. Nilai aset dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi pasar, usia aset, dan teknologi yang berubah-ubah. Kesalahan dalam penilaian nilai atau penghitungan penyusutan dapat signifikan mempengaruhi laporan keuangan. Tantangan yang ketiga, yaitu aset tetap seringkali melibatkan dokumentasi yang kompleks termasuk dokumen kepemilikan, kontrak sewa atau pinjaman, dan asuransi. Memverifikasi dokumen ini memastikan semua catatan terkini dan akurat bisa menjadi tantangan, terutama jika sistem pengarsipan perusahaan kurang baik. Tantangan yang keempat adalah kesalahan dan penyelewengan. Aset tetap karena nilai yang besar sering menjadi target penyelewengan. Risiko ini termasuk pencurian fisik aset, penggelapan melalui penjualan atau pembelian fiktif, dan manipulasi nilai aset dalam laporan keuangan. Auditor harus waspada terhadap tanda-tanda penyelewengan dan menggunakan teknik audit forensik jika diperlukan. Tantangan yang kelima, perubahan regulasi dan standar akuntansi. Regulasi dan standar akuntansi yang berubah-ubah juga mempengaruhi cara aset tetap dinilai dan dilaporkan. Auditor harus terus-menerus memperbarui pengetahuan mereka tentang perubahan-perubahan regulasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku dan untuk menghindari kesalahan audit. Tantangan yang keenam yaitu adalah terkait teknologi dan metode baru. Pengadopsian teknologi baru seperti sistem ERP yang terintegrasi atau teknologi berbasis blockchain untuk manajemen aset dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset tetapi juga menimbulkan tantangan dalam memahami dan mengaudit sistem tersebut. Auditor perlu memahami teknologi ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses pengelolaan aset. Tantangan yang ketujuh yaitu koordinasi dengan pihak eksternal. Dalam beberapa kasus, aset tetap seperti bangunan atau tanah mungkin dikelola atau dikuasai oleh pihak ketiga, seperti pemerintah atau lembaga, manajemen properti. Ini menambah kompleksitas dalam proses audit karena memerlukan koordinasi dengan pihak eksternal untuk memperoleh informasi atau verifikasi. Lanjut ke pembahasan rumusan masalah yang ketiga, yaitu terkait identifikasi dan mitigasi risiko. Pengelolaan aset tetap mengandung berbagai risiko yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan dan operasional perusahaan. Audit yang efektif harus mampu mengidentifikasi dan merespons risiko. Ini secara strategis. Berikut adalah pembahasan mengenai risiko dalam pengelolaan aset tetap dan strategi mitigasinya. Risiko yang pertama adalah risiko kesalahan penilaian dan penyusutan. Kesalahan dalam penilaian nilai awal aset atau kesalahan dalam perhitungan penyusutan dapat mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akurat. Untuk mengatasi risiko ini, auditor harus memeriksa dan memverifikasi metodologi yang digunakan untuk penilaian dan penyusutan. Ini meliputi peninjauan terhadap kebijakan penyusutan, pemeriksaan perhitungan penyusutan tahunan, dan penyesuaian berdasarkan umur ekonomis, aset, dan kondisi pasar. Lalu yang kedua adalah risiko penyalahgunaan dan penyelewengan. Aset tetap, karena nilainya yang besar, seringkali menjadi target penyelewengan, termasuk pencurian atau manipulasi nilai dalam laporan keuangan. Auditor harus mengimplementasikan prosedur audit forensik yang mencakup pemeriksaan terperinci atas transaksi pembelian dan penjualan aset,
pemeriksaan fisik, serta wawancara dengan staf yang bertanggung jawab atas manajemen aset. Penggunaan teknologi seperti sistem CCTV dan audit trail pada sistem ERP juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah penyelewengan. Yang ketiga adalah risiko kegagalan pengendalian intern. Pengendalian intern yang lemah dalam pengelolaan aset tetap bisa mengakibatkan kesalahan dan penyelewengan yang tidak terdeteksi. Auditor harus mengevaluasi efektivitas pengendalian intern yang ada, termasuk proses otorisasi untuk pembelian atau disposisi aset, keakuratan pencatatan aset dalam sistem akuntansi, dan juga dalam prosedur inventarisasi aset secara berkala. Rekomendasi untuk peningkatan pengendalian mungkin termasuk pemisahan tugas, penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan proses audit internal. Risiko yang keempat yaitu risiko ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi dalam manajemen aset tetap, seperti penggunaan software manajemen aset atau sistem ERP, bisa menimbulkan risiko jika sistem tersebut tidak diupdate atau dikelola dengan baik. Auditor harus memastikan bahwa perusahaan memiliki pemahaman yang cukup tentang sistem yang digunakan, juga memeriksa keamanan sistem tersebut, serta mengevaluasi kecukupan backup data dan rencana pemulihan bencana. Risiko yang kelima yaitu adalah risiko hukum dan kepatuhan regulasi. Aset tetap seringkali tunduk pada berbagai peraturan hukum dan lingkungan, termasuk regulasi tentang kepemilikan tanah, bangunan, dan peraturan lingkungan. Auditor harus memeriksa kepatuhan terhadap hukum dan regulasi ini, melibatkan ahli hukum jika perlu, dan memastikan bahwa semua dokumentasi terkait kepemilikan dan regulasi adalah lengkap dan terkini. Nah, lanjut ke pembahasan rumusan masalah yang keempat, yaitu tentang peran sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang efektif adalah kunci untuk memastikan integritas dan keakuratan laporan keuangan, terutama dalam konteks aset tetap. Pengendalian internal yang kuat membantu perusahaan untuk mengelola risiko, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, dan mendukung realisasi tujuan bisnis. Peran-peran penting pengendalian internal dalam audit aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berperan dalam pencegahan dan deteksi penyelewengan. Pengendalian internal yang kuat dapat mencegah dan mendeteksi penyelewengan atau kesalahan dalam manajemen aset. Pengendalian seperti proses otorisasi yang ketat untuk transaksi aset, pemisahan fungsi antara pencatatan, penjagaan, dan otorisasi aset, serta audit reguler adalah fundamental dalam mengurangi risiko penyelewengan dan kesalahan pencatatan. Yang kedua, sistem pengendalian internal berperan dalam meningkatkan akurasi pencatatan dan pelaporan. Sistem pengendalian yang efektif memastikan bahwa semua transaksi aset tetap dicatat dan dilaporkan dengan akurat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ini termasuk penggunaan sistem akuntansi yang terintegrasi, kebijakan pengusutan yang standar, dan prosedur rekonsiliasi berkala. Dengan demikian, data yang dihasilkan akan lebih reliabel dan dapat diandalkan oleh auditor dalam proses audit. Yang ketiga, verifikasi kepemilikan dan status aset. Pengendalian internal yang mencakup dokumentasi kepemilikan yang terorganisir, serta catatan aset yang terperinci, membantu dalam verifikasi legalitas dan status kepemilikan aset. Auditor dapat dengan lebih mudah memeriksa keberadaan aset dan status kepemilikannya, yang merupakan bagian penting dari proses pengujian substantif dalam audit. Yang keempat, sistem ini berperan dalam penilaian risiko dan pengelolaan aset. Sistem pengendalian yang memadai memungkinkan perusahaan untuk melakukan penilaian risiko secara lebih efektif terkait aset tetap. Pengendalian ini dapat meliputi evaluasi rutin terhadap umur ekonomis aset, penyesuaian terhadap kondisi pasar, dan kebijakan pemeliharaan yang memadai. Yang semua ini berkontribusi pada pengelolaan aset yang lebih baik. Yang kelima, kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Pengendalian internal juga mendukung kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi dan regulasi hukum yang berlaku. Audit internal yang berkala dan prosedur kepatuhan yang kuat memastikan bahwa perusahaan mengikuti peraturan terkait aset tetap, seperti peraturan pajak, lingkungan, dan keamanan. Yang keenam, sistem pengendalian internal
berperan mengoptimalkan proses audit. Dengan sistem pengendalian internal yang kuat, proses audit menjadi lebih lancar dan efisien. Auditor dapat mengandalkan pengendalian yang telah ada untuk mempercepat proses audit, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengujian manual, dan fokus pada area yang lebih berisiko atau membutuhkan perhatian lebih. Yang ketujuh, adaptasi terhadap perubahan dan inovasi. Pengendalian internal yang dinamis dan adaptif sangat penting dalam mengelola perubahan, termasuk adopsi teknologi baru atau perubahan dalam regulasi yang memengaruhi manajemen aset tetap. Kesiapan untuk mengadaptasi dan memperbarui pengendalian internal memungkinkan perusahaan untuk merespons perubahan ini dengan efektif dan memastikan kelangsungan keoperasional yang stabil. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa audit terhadap siklus pengeluaran di perusahaan, khususnya dalam pengujian substantif terhadap aset tetap, memiliki peran yang krusial dalam memastikan keakuratan laporan keuangan dan integritas operasional. Pengujian ini harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan dokumentasi, inspeksi visit aset, verifikasi penyusutan, dan pemanfaatan teknologi audit. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam proses audit aset tetap, seperti kesulitan dalam verifikasi fisik, kompleksitas dokumentasi, serta risiko penyelewengan. Selain itu, kesalahan dalam penilaian atau penyusutan, serta ketergantungan pada teknologi juga menjadi faktor yang memerlukan perhatian khusus dari auditor. Risiko dalam pengelolaan aset tetap, seperti kesalahan penilaian, penyusutan yang tidak akurat, serta pengendalian internal yang lemah, dapat berdampak negatif bagi perusahaan. Oleh karena itu, audit harus fokus pada identifikasi dan mitigasi risiko tersebut melalui pengujian substantif yang mendalam serta penerapan kontrol yang ketat. Sistem pengendalian internal yang efektif sangat penting dalam mendukung audit aset tetap karena dapat mencegah penyelewengan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Auditor harus mengevaluasi efektivitas sistem ini sebagai bagian dari pengujian substantif untuk memastikan bahwa aset tetap dikelola dengan baik dan dilaporkan secara akurat. Saran yang dapat saya berikan yaitu untuk meningkatkan efektivitas audit terhadap siklus pengeluaran terkait aset tetap, perusahaan harus memperkuat sistem pengendalian internal dengan memastikan adanya pemisahan tugas antara pembelian, pencatatan, dan pengawasan aset. Langkah ini akan mengurangi risiko penyelewengan serta kesalahan pencatatan, sehingga meningkatkan keandalan laporan keuangan. Yang kedua adalah auditor perlu terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, baik dalam standar akuntansi yang berlaku maupun dalam penggunaan teknologi audit modern. Dengan pemahaman yang lebih baik, auditor dapat menghadapi tantangan kompleks dalam audit aset tetap dengan lebih efektif dan akurat. Saran yang ketiga yaitu dengan memanfaatkan teknologi canggih dalam proses audit, seperti perangkat lunak berbasis data besar dan sistem ERP yang terintegrasi. Juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengujian substantif aset tetap. Selain itu, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan verifikasi rutin, tidak hanya pada akhir tahun tetapi juga secara berkala sepanjang tahun, untuk memastikan bahwa catatan dan pengelolaan aset tetap akurat dan sesuai dengan kebijakan. Dan yang terakhir adalah pengawasan terhadap kepatuhan regulasi juga harus menjadi prioritas bagi baik bagi perusahaan maupun auditor, guna memastikan bahwa pengelolaan dan pencatatan aset tetap sesuai dengan standar akuntansi dan hukum yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Atas kurangnya mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih.